Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia yang saya banggakan, tema kita kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu kalam. Nah, ada beberapa selentingan ya yang berkaitan dengan ilmu kalam ini. Kadang dianggap ilmu kalam itu adalah ilmu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bahkan mungkin kecenderungannya ilmu kalam lebih dekat kepada ilmu tentang rasio. Pada video sebelumnya mungkin kita juga mengkritik tentang bagaimana penggunaan akal yang berlebihan ya, yang menjadi titik tolak pengetahuan misalnya. Apakah seperti itu ilmu kalam? Sehingga sebagian orang kemudian antipati terhadap ilmu kalam dan mengatakan ini bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah, sehingga tidak perlu untuk dipelajari. Nah, maka kita perlu melihat dari sisi bagaimana ilmu kalam dan seperti apa lahirnya ilmu kalam ini. Nah, saya ingin memulai dengan catatan sederhana tentang ilmu kalam ya. Artinya yang pertama bahwa tidak serta-merta ketika tidak ada di zaman Rasulullah itu kemudian tidak dianjurkan untuk dipelajari. Nah, sering saya mengemukakan misalnya kita dulu tidak pernah mengenal ilmu hadis, misalnya ilmu nahwu atau ilmu-ilmu lain itu kan ya. Memang di zaman Rasulullah tidak disebut ilmu itu. Tapi pada praktiknya sebenarnya Rasulullah, sahabat dan setelahnya sebenarnya berusaha untuk meyakinkan atau bahkan dalam Al-Quran sendiri pun itu menganjurkan untuk menetapkan keimanan seseorang itu menggunakan akal budinya. Maka tidak heran kalau dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat misalnya afala taqilun, afala tadabbarun, ya, afala tubsirun, dan seterusnya. Nah, kapan ilmu kalam ini kemudian menjadi perbincangan hangat dan menjadi keilmuan tersendiri. Jadi tentunya kalau di zaman Rasulullah tidak kita temukan ilmu kalam itu karena memang ada Rasulullah waktu itu, dan Al-Quran dengan sangat indahnya ketika menjelaskan tentang ketuhanan, tentang keberadaan Tuhan ya, tentang sifat-sifat ya, terus bagaimana meng-counter keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran turun dengan langsung meng-counter ya, atau menjelaskan keimanan tersebut. Sehingga memang tidak ada diskusi panjang terkait itu di zaman Rasulullah. Begitu juga dengan para sahabat ya. Baru muncullah ketika sahabat Utsman memerintah ya, sampai pada sahabat Ali. Nah, kita kenal bagaimana ketika di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah yang luar biasa di kalangan umat Islam, dan ini menjadi fitnah yang dalam sejarah fitnah besar ya, tragedi besar dalam sejarah kita, bagaimana umat Islam kemudian terpecah-pecah. Ada yang keluar dari pemerintahan yang sah yang kita kenal sebagai Khawarij karena tidak rela, tidak ridho terhadap keputusan yang diputuskan oleh Muawiyah dan Ali. Ada yang pro dengan Ali dan menganggap bahwa ini adalah hak Ali gitu ya. Sehingga kemudian kita mengenal firqah namanya Syiah. Ada lagi nanti firqah setelah itu ada Murji'ah ya. Yang masing-masing firqah itu memang awalnya modusnya adalah politik ya. Tapi kemudian untuk memperkuat argumentasinya maka lahirlah pembicaraan-pembicaraan, diskusi-diskusi dengan menggunakan penalaran yang sistematis, yang baik. Nah, di antaranya pembicaraan-pembicaraan itu nanti setelah itu lahirlah Mu'tazilah ya. Nah, Mu'tazilah ini yang kemudian lebih dominan kajian-kajiannya atau argumen-argumennya berdasarkan pada logika ya, karena memang juga terpengaruh oleh pengetahuan logika-logika filosof terdahulu ya, Yunani dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat kompleks ya diskusinya. Yang paling banyak mendiskusikan terkait dengan ketuhanan, isu-isu ketuhanan. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu kalam, sebenarnya ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah tentang ilahiyat.
ilahiyat itu tentang ketuhanan, tentang keberadaan Tuhan, tentang bukti adanya Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang af'al ya, perbuatan ya, tentang asma ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan seterusnya. Yang kedua itu tentang nububiyah ya, tentang kenabian ya. Bagaimana Nabi mendapatkan wahyu ya, bagaimana apakah itu dipilih oleh Allah, bagaimana pilihan dan seterusnya, itu berkaitan dengan kenabian dan sifat-sifat kenabian. Yang ketiga adalah sam'iyah, berbicara tentang sama-sama itu pendengaran, nah, yaitu pengetahuan yang tidak didapatkan kecuali dari kabar ya. Itu apa? Misalnya tentang hari kiamat, ya, surga, neraka ya, yang tidak kita ketahui ya secara empiris ya, tapi dikabarkan oleh agama kita. Maka ini ruang lingkup kajian ilmu kalam, dan diskusinya itu sangat banyak ya di situ. Misalnya berkaitan dengan yang paling banyak adalah berkaitan dengan wahyu tadi ya, tentang Al-Quran misalnya. Ini yang paling hangat. Itu apakah Al-Quran itu kalam atau bukan? Artinya kalam Allah atau bukan? Apakah ini kalam Allah ketika sudah sampai dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan seterusnya, ini kalam Allah atau bukan kalam Allah? Diskusi ini menjadi sangat hangat ya di antara firqah-firqah ya, yang sampai pada tahap saling mengkafirkan, ini bukan tragedi dalam sejarah kita tentunya ya. Nah, dan para ulama kita kemudian juga beberapa dalam sejarah terlibat dengan itu ya, sehingga kenapa dinamakan ilmu kalam, karena kebanyakan pembicaranya tentang kalam, apakah Al-Quran kalam Allah atau bukan. Ada juga versi lain yang mengatakan kenapa disebut dengan ilmu kalam, karena kalam ini adalah logika ya. Nah, kalam itu kan perkataan, artinya kebenaran, seperti dalam filsafat ya, itu makanya disebut orang yang bicara tentang kalam itu mutakallim. Yang kalau dalam makna literal, mutakallim itu orang yang berbicara, karena itu dibuktikan dengan rasio, itu dibicarakan. Berbeda kalau dalam indera atau penelitian ya, kebenarannya mungkin langsung bisa dilihat dan seterusnya. Tapi hal-hal yang bersifat ilahiyah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh dan seterusnya, tapi bisa kita yakinkan dengan perkataan. Maka orang yang meyakinkan dengan perkataan itu disebut mutakallim. Maka ilmunya disebut dengan ilmu kalam, karena untuk meyakinkan sesuatu itu menggunakan kalam, menggunakan ungkapan. Nah, itu adalah beberapa versi kenapa ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam. Nah, setelah tadi untuk meyakinkan banyak ya, banyak diskusi tadi antara beberapa firqah, maka muncullah nanti ada ulama-ulama seperti ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah ya, yang mengcounter beberapa kesalahan-kesalahan berpikir firqah-firqah yang lain seperti Mu'tazilah, Khawarij ya. Kemudian mengcounternya dengan menarasikan, menganalogikan, melogiskan ajaran, dalil-dalil yang nakli dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebenaran yang ada di dalam nas tersebut, teks tersebut, wahyu tersebut bisa diterima oleh orang lain. Maka ini disebut dengan ilmu kalam. Artinya kenapa ilmu kalam lahir ya, karena untuk tadi mengcounter ya, mengcounter firqah-firqah yang dianggap melenceng dari kaidah agama kita. Padahal yang melenceng ini adalah hal-hal yang sangat fundamental. Maka ilmu kalam sendiri juga disebut dengan ilmu aqaid, karena berbicara tentang akidah ini sangat fundamental. Ilmu usuluddin dianggap usul karena itu fondasi agama gitu kan ya. Atau ilmu tauhid karena membicarakan tentang tauhid ya, tentang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua asma, semua sifat-sifatnya, semua yang berkaitan dengan nama-nama Allah, perbuatan Allah, semuanya dinarasikan ya dengan ilmu kalam ini dengan terstruktur dan baik. Ini adalah ilmu kalam yang kemudian setelah di abad ke-3 Hijriah dan ke sini ya, menjadi sebuah keilmuan
tersendiri. Makanya lahirlah ilmu kalam ini dan menjadi salah satu ilmu penting di dalam agama Islam. Sekian pemantik kita terkait dengan bagaimana ilmu kalam ini lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.